Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denal Relatif dengan NIM 23650097 kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu 3 kasus kejahatan cyber dan komputer. Dan yang pertama, kejahatan cyber ransomware. Kasus pertamanya adalah serangan ransomware terhadap University of Phoenix, Amerika Serikat. Beritanya, universitas tersebut mengalami kebocoran data besar akibat serangan ransomware yang mengeksploitasi celah keamanan sistem Oracle. Penjelasan kasusnya, pelaku memanfaatkan celah zero day pada Oracle e-Business Suite pada pribadi mahasiswa dan staf dicuri. Kemudian digunakan sebagai alat pemerasan. Diperkirakan lebih dari 3,5 juta data korban terdampak. Sumber beritanya ada di TechRadar, University of Phoenix data breach may have hit over 3,5 million victims. Nah, kasus keduanya yaitu serangan ransomware terhadap Kido Internasional, yaitu penyedia layanan pendidikan anak internasional. Beritanya, kelompok peretas mencuri data anak-anak dan staf untuk meminta tebusan. Dan penjelasan kasusnya, sistem internal diretas, data sensitif diekstraksi. Lalu, pelaku mengancam akan menyebarkan data jika tebusan tidak dibayar. Model ini dikenal sebagai double extortion ransomware. Sumber beritanya ada di Wikipedia Kido International Cyber Attack. Oke. Selanjutnya di kasus ketiganya adalah operasi penindakan ransomware terhadap Interpol pada tahun 2025. Beritanya, Interpol menangkap ratusan pelaku kejahatan cyber di lintas negara. Penjelasannya kasusnya, melalui kerjasama internasional, aparat menelusuri aktivitas ransomware, penipuan email bisnis, dan pemerasan digital. Sebanyak 574 tersangka ditangkap di 19 negara. Sumber beritanya ada di Tom's Hardware. Interpol led cybercrime crackdown result in 574 aset di tomshardware.com. Oke. Selanjutnya di kejahatan komputer data breach atau kebocoran data. Kasus pertamanya adalah kebocoran data Equifax di Amerika. Beritanya, salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah yang mempengaruhi ratusan juta orang. Penjelasan kasusnya, peretasan mengeksploitasi celah keamanan pada aplikasi web Equifax. Data sensitif seperti nomor jaminan sosial, tanggal lahir, dan alamat bocor. Total korban mencapai 147 juta orang. Sumber beritanya ada di CNN. Equifax breach affected 147 million people. Kasus keduanya adalah kebocoran data pengguna Facebook, yaitu Meta Platform. Beritanya, data ratusan juta akun Facebook bocor dan tersebar di forum hacker. Penjelasan kasusnya, pelaku memanfaatkan fitur kontak importer Facebook untuk melakukan scraping data. Data seperti nomor telepon dan ID pengguna dikumpulkan secara masif dan dijual secara ilegal. Sumber beritanya di BBC News. Facebook data leak 533 million user affected. Kasus ketiganya adalah kebocoran data perusahaan Capita Inggris. Beritanya, Capita mengalami serangan cyber yang berdampak pada data klien dan pegawai. Penjelasan kasusnya, peretas masuk melalui sistem IT internasional, mencuri dan mengekskripsi data. Insiden ini menyebabkan kerugian finansial besar dan mengganggu pelayanan publik. Sumber beritanya ada di Wikipedia 2023 Capita Data Breach.
Oke, selanjutnya di kejahatan cyber, phishing, dan penipuan online. Kasus pertamanya adalah penipuan phishing mengatasnamakan Bank BRI Indonesia. Beritanya, nasabah menjadi korban SMS dan link palsu yang menyerupai situs resmi bank. Penjelasan kasus. Korban menerima pesan berisi link palsu. Setelah memasukkan data korban, saldo korban dikuras oleh pelaku melalui transaksi ilegal. Sumber beritanya ada di Kompas, itu modus penipuan mengatasnamakan Bank BRI. Kasus keduanya adalah penipuan berbasis deepfake AI di Indonesia. Beritanya adalah penipuan menggunakan suara dan video palsu menimbulkan kerugian ratusan miliar. Penjelasan kasusnya, pelaku meniru suara pejabat atau kerabat korban menggunakan AI, lalu diminta transfer uang. Banyak korban tertipu karena suara terdengar sangat meyakinkan. Beritanya ada di CSIRT Lahat, yaitu tren phishing berbasis AI. Oke, selanjutnya di kasus ketiganya, yaitu phishing melalui Google Docs palsu. Beritanya, pengguna Google menjadi korban phishing massal melalui tautan Google Docs palsu. Penjelasan kasusnya, korban menerima email undangan Gmail Docs palsu. Saat mengklik, korban dimintai izin aplikasi berbahaya yang kemudian mencuri data emailnya. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.